kita berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi. Kabarnya, Bapenas telah menyetujui anggaran untuk rencana pembelian kapal induk Giuseppe Garibaldi dari Italia. Jika benar terrealisasi, maka TNI Angkatan Laut untuk pertama kalinya akan memiliki kapal induk, sebuah lompatan besar dalam sejarah pertahanan Indonesia. Namun pertanyaan besarnya kini, pesawat apa yang akan mengisi dek Garibaldi? Apakah jet tempur STOVL seperti Harrier dan F-35B, atau justru drone tempur generasi baru? Dan jika kapal induk ini bergerak di lautan, kapal apa saja yang akan mengawalnya sebagai Carrier Strike Group Indonesia? Inilah analisa lengkapnya. Garibaldi dan signifikansinya. Kapal induk Giuseppe Garibaldi bukanlah nama asing di dunia maritim. Kapal ini adalah ikon Angkatan Laut Italia sejak 1985, berperan sebagai pusat operasi udara di laut. Dengan panjang 180 meter dan bobot penuh sekitar 13.000 ton, Garibaldi tergolong medium carrier. Tidak sebesar super carrier Amerika Serikat, namun ideal bagi negara yang ingin memiliki proyeksi udara tanpa membangun kapal raksasa. Bagi Indonesia, kehadiran Garibaldi akan menjadi loncatan doktrin yang luar biasa. Selama ini, TNI Angkatan Laut fokus pada kapal kombatan, kapal selam, dan kapal pendarat amfibi. Namun dengan kapal induk, Indonesia untuk pertama kalinya bisa memproyeksikan kekuatan udara langsung dari laut, tanpa bergantung pada pangkalan darat yang jauh dari area operasi. Artinya, Garibaldi bukan hanya sekadar kapal perang. Ia adalah pangkalan udara terapung, simbol kedaulatan nasional, sekaligus instrumen diplomasi dengan bahasa yang paling universal, kekuatan. Jet tempur atau drone? Pertanyaan paling krusial pun muncul. Jika Garibaldi benar-benar berlabuh di bawah merah putih, pesawat apa yang akan mengisi dek penerbangannya? Secara historis, Garibaldi pernah mengoperasikan jet tempur AV-8B Harrier II, pesawat STOVL yang bisa lepas landas pendek dan mendarat vertikal. Namun, Harrier sudah usang dan tak lagi diproduksi. Opsi paling modern adalah F-35B, varian STOVL dari keluarga jet tempur siluman generasi kelima. Masalahnya, harga F-35B sangat tinggi, baik akuisisi maupun operasional, dan jelas menjadi beban besar bagi anggaran pertahanan Indonesia. Alternatif yang lebih realistis adalah menjadikan Garibaldi sebagai platform multi-role berbasis helikopter dan drone. Helikopter serbu, helikopter anti kapal selam, serta wafi tempur bisa diluncurkan dari dek Garibaldi untuk menjalankan misi pengintaian, serangan presisi, hingga peperangan elektronik. Dengan pendekatan ini, Garibaldi bisa tetap relevan sebagai kapal induk ringan, berbiaya lebih efisien, fleksibel, dan sejalan dengan tren peperangan modern yang semakin mengandalkan sistem nirawak. Daya gedor dan daya jangkau. Apapun yang nantinya mengisi dek penerbangannya, kehadiran Garibaldi pasti menambah daya gedor TNI Angkatan Laut secara signifikan. Thailand memang pernah lebih dulu mengoperasikan kapal induk HTMS Chakri Narwebet dengan pesawat Harrier. Namun, Harrier sudah lama dipensiunkan, dan kini kapal tersebut lebih sering berfungsi sebagai kapal helikopter. Jika Garibaldi benar-benar masuk ke TNI Angkatan Laut, Indonesia berpotensi menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mengoperasikan kapal induk aktif dengan konsep modern. Jika diisi pesawat tempur STOVL, maka Indonesia akan memiliki kemampuan carrier-based fighter operation yang nyata. Artinya, kekuatan udara bisa diluncurkan langsung dari laut, tanpa menunggu dukungan pangkalan darat. Jika fokusnya pada drone tempur, Garibaldi bisa menjadi laboratorium bergerak yang membawa Indonesia ke era baru peperangan maritim. Drone memungkinkan operasi lebih luas, risiko lebih rendah bagi pilot, dan biaya operasional yang lebih terkendali. Dari sisi jangkauan, kapal induk membuat TNI Angkatan Laut mampu mengirimkan kekuatan udara ke Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, bahkan ke Pasifik Barat. Dengan kata lain, Indonesia tidak lagi sekadar menjaga perairan Nusantara, tetapi juga siap menunjukkan kehadiran di kawasan strategis yang lebih luas. Dampak geopolitik di kawasan. Kehadiran kapal induk Garibaldi tentu tidak akan hanya jadi perhatian dalam negeri. Negara-negara tetangga pasti akan menghitung ulang langkah mereka. Bagi Singapura, yang selama ini mengandalkan armada fregat, stealth formidable, dan jaringan pertahanan udara modern, kapal induk Indonesia berarti harus memikirkan kembali strategi air denial mereka di laut terbuka. Sebab,
Kini Indonesia bukan hanya mengandalkan pesawat dari darat, tapi juga mampu meluncurkan udara dari kapal induk. Untuk Malaysia, situasinya berbeda. Kapal induk Indonesia bisa menjadi faktor penyeimbang dalam Laut Cina Selatan, sekaligus mendorong Kuala Lumpur meningkatkan modernisasi angkatan laut dan angkatan udaranya agar tidak tertinggal jauh. Sementara bagi Australia, Garibaldi akan menjadi perhatian serius. Canberra memang sudah memiliki 2 kapal induk ringan kelas Canberra dengan kemampuan helikopter dan pesawat tiltrotor. Jika Indonesia punya Garibaldi, itu berarti muncul kekuatan laut baru di utara yang bisa mengubah keseimbangan strategi di kawasan Indo-Pasifik. Singkatnya, 1 kapal induk saja cukup untuk membuat peta geopolitik regional bergeser dari sekadar kompetisi kapal permukaan menjadi kompetisi proyeksi udara di laut. Carrier Strike Group Indonesia. Namun, sebuah kapal induk tidak pernah berlayar sendirian. Untuk benar-benar menjadi kekuatan tempur, Garibaldi harus didukung oleh armada pengawal yang solid. Disinilah modernisasi TNI Angkatan Laut beberapa tahun terakhir menemukan peran pentingnya. Fregat Merah Putih Class, hasil kerja sama PT PAL dengan Babcock Inggris berbasis desain Arrowhead 140, tengah dibangun di dalam negeri dan diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung masa depan. Fregat PPA, Brawijaya Class dari Italia, sudah masuk layanan, memperkuat lapisan pengawalan jarak menengah. Dari Turki, Fregat Istif-Class juga sedang dalam pembangunan, siap menambah kemampuan pertahanan udara dan peperangan permukaan. Selain itu, Fregat Marta Dinata Class yang sudah operasional memberikan lapisan tambahan dengan radar dan rudal modern. Di bawahnya, korvet Diponegoro Class dan Bung Tomo Class bisa mengusir ancaman permukaan maupun kapal selam yang berusaha mendekat terlalu dekat ke kelompok Garibaldi. Di garis terdepan, KCR, kapal cepat rudal. Dengan kecepatan dan rudal sea skimming menjadi senjata penyergap yang sulit diantisipasi lawan. Dari bawah laut, kontrak efektif kapal selam Skorpene AIP akan memastikan perlindungan strategis dengan kemampuan bertahan lebih lama di perairan dalam. Dan tentu saja, kapal tangker pendukung menjadi elemen vital. Tanpa dukungan logistik bahan bakar dan suplai, tak ada kapal induk yang bisa terus berlayar jauh dari pangkalan. Dengan formasi lengkap ini, Indonesia berpotensi membangun Carrier Strike Group yang solid. Garibaldi sebagai pusat, dikelilingi fregat modern, korvet lincah, KCR cepat, kapal selam pemburu, dan tanker penopang logistik. Inilah formasi yang bisa menjadikan TNI Angkatan Laut salah satu kekuatan maritim paling disegani di Asia Tenggara. Jika benar Garibaldi resmi bergabung ke jajaran TNI Angkatan Laut, maka ini bukan sekadar menambah 1 kapal perang baru. Ia adalah simbol loncatan besar kekuatan maritim Indonesia. Dari Angkatan Laut Pesisir menuju kekuatan Laut Biru yang bisa menjangkau lebih jauh dan lebih berpengaruh di kawasan. Pertanyaannya, kini bukan lagi apakah Indonesia mampu mengoperasikan kapal induk, tetapi bagaimana kapal ini akan dimanfaatkan. Apakah akan diisi jet tempur STOVL yang langka? Apakah akan mengandalkan drone tempur generasi baru? Dan seperti apa komposisi kelompok tempur laut yang akan mengawal setiap langkah Garibaldi di samudera? Satu hal yang pasti, kehadiran kapal induk akan membuat Singapura, Malaysia, hingga Australia tidak bisa lagi memandang sebelah mata kekuatan Indonesia. Garibaldi bukan hanya kapal induk, ia adalah pesan geopolitik bahwa Indonesia siap menjaga kepentingannya di laut luas. Dan di balik semua analisa ini, tersisa sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah Indonesia benar-benar siap melangkah ke era baru ini, ketika kapal induk bukan lagi milik cerita negara lain, melainkan bagian nyata dari armada TNI Angkatan Laut?